Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang transaksi bisnis perbankan. Kami beranggotakan 3 orang, saya Siti Baina dengan NIM 2214225 dan rekan saya Latifah Dewi Nurodia dengan NIM 22142008 dan yang terakhir Teh Pini Himasonia dengan NIM 2014230. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama pengertian transaksi, yang kedua hukum transaksi perbankan, yang ketiga dasar hukum Al-Quran dan hadis tentang transaksi bisnis perbankan. Pengertian transaksi. Kata transaksi dalam bahasa Inggris yaitu transaction dengan arti perjanjian. Dalam Black's Law Dictionary, kata transaction dapat diartikan sebagai any activity involving two or more person, dengan arti setiap kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih. Dapat juga diartikan sebagai the act instant of conducting business or other dealings, atau setiap kegiatan atau contoh pelaksanaan bisnis atau urusan lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata transaction dapat diartikan sebagai pelunasan pemberesan pembayaran seperti dalam bank. Selanjutnya ada hukum transaksi dalam Islam. Hukum transaksi dalam Islam biasa disebut sebagai akad. Akad dalam keuangan syariah merupakan keterikatan beberapa pihak sesuai dengan ketentuan syariah yang menimbulkan dampak hukum pada objek akad. Jenis akad bank syariah dan contohnya. Beberapa jenis akad bank syariah memiliki karakteristik dan tujuannya masing-masing. Akad bank syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad sosial tabarru dan akad komersial tijaroh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai akad-akad dalam perbankan. Yang pertama itu ada akad sosial atau tabaru. Akad sosial atau tabaru adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa akad yang termasuk dalam kategori akad tabaru yaitu yang pertama ada pinjaman atau qard. Qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya tanpa menambahkan imbalan pada waktu yang telah disepakati. Yang kedua ada titipan atau wadiah. Wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan. Yang ketiga ada wakaf. Wakaf adalah waktu kegiatan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan mewakif. Harta yang diwakafkan tersebut disalurkan kepada penerima wakaf sebagai sedekah yang mengikat. Selanjutnya ada akad komersial. Akad komersial atau tijaroh adalah akad atau perjanjian yang dilakukan saat hendak melaksanakan transaksi ekonomi. Berikut macam-macam akad bentuk transaksi yang termasuk kategori akad komersial. Yang pertama ada jual beli atau murabahah. Murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada bagi hasil atau mudorobah. Mudorobah adalah akad yang digunakan untuk kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang ketiga ada sewa atau ijaroh. Ijaroh adalah akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis sayyidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid, yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Ia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjalankan syariat-Nya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian yang Allah dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian-perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Baik, selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 ini yaitu, dan jika kalian tengah berpergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seseorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak piutang sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. Jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan atau transaksi hutang, persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi amanat atau tanggungan pihak penghutang yang wajib membayarkannya. Dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak mengkhianati partnernya itu. Apabila penghutang mengingkari kewajiban hutangnya, sedang di situ ada orang yang dahulu hadir dan menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka orang itu yang berhati pengkhianat lagi jahat, dan Allah Maha mengetahui rahasia-rahasia hati. Ilmunya meliputi seluruh urusan kalian, dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian. Quran Surat Al-Anfal ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafa'na min qaumin khiyanatan fambiza ilaihim ala sawa'in Allah la yuhibbul kha'inin. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Isi kandungan. Dan bila kamu, wahai Rasul, mengetahui adanya pengkhianatan dari suatu kaum yang telah tampak gejala-gejalanya, maka lemparkan saja perjanjian itu kepada mereka, agar kedua belah pihak sama-sama mengetahui bahwa sudah tidak ada perjanjian yang berlaku lagi setelah hari ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dalam perjanjian-perjanjian, lagi melanggar perjanjian dan kesepakatan. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dengan isi kandungan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kepada kalian melakukannya. Selanjutnya ada hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man i'tamana wa la takhun man khana. Dengan arti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan menitipkan kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Ala ibni Abdirrahmani an abihi an jadati Anna Usmana bana afa'na a'tahu mala firado ya'malu fihi ala anna robaha bainahuma. Dari Ali bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara kirodah yang dikelolanya dengan ketentuan-ketentuan dibagi di antara mereka berdua. Hadis riwayat Imam Malik. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Transaksi bisnis perbankan adalah kegiatan keuangan yang melibatkan lembaga perbankan dan nasabahnya, di mana lembaga perbankan menyediakan layanan seperti simpanan, pinjaman, investasi, dan transaksi pembayaran. Dalam Islam, transaksi bisnis perbankan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba ataupun bunga, spekulasi berlebihan, dan aktivitas yang dianggap haram.